ada lagunya tuh dok. Apa tuh? Shopee COD, Shopee COD. Oh, bayar langsung di tempat. Nah, gitu ya. berarti dokter suka pakai Shopee ya? Istri saya. Oh, kalau dokter apa? Pakai apa? Nggak, saya nggak pernah belanja begituan. Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong mengenai e-commerce dok ya, Iya. itu kan mereka bisa selling itu. Mereka membuat kata-katanya tuh semenarik rupa, semenarik mungkin, Betul. sehingga kita kayak terjun ke dalam sentence kalimat mereka, sehingga kita bisa transaksi, gitu dong. Betul. Nah, kalau misalnya, berarti kan kalau kita baca mereka berhasil kan, mereka membuat kata-kata itu. Iya. Nah, apakah itu termasuk dari mana dok? Dalam bahasa ilmiahnya? Kalau di ilmu marketing yang lagi ngetren sekarang, itu namanya hypnoselling. Hypnoselling, Iya. Artinya orang yang membaca atau melihat sesuatu itu terhipnosis atau terpengaruh dan masuk ke pikiran bawah sadarnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh si e-commerce itu, yaitu check out atau belanja gitu. Oke, jadi gitu guys. Kita di sini kedatangan tamu spesial kita, ada Dr. Melky di sini. Tangan dulu ya. Halo. Jadi Dr. Melky di sini itu sebagai salah satu dokter terbaik kita juga di sini. Beliau sebagai dokter umum di sini dan juga beliau itu mempunyai spesialis yang akan kita bahas juga di sini nanti. Ya. Gitu. Jadi stay tune di sini di Neocast Neurofit Podcast. Hypnoselling dok, ketika kita membahas hypnoselling kan dok, banyak tuh e-commerce ataupun brand-brand yang menggunakan hypnoselling sehingga mereka itu beli dari brand tersebut atau dari e-commerce tersebut dan secara terus menerus. Apakah hypnoselling itu bisa membuat impact negatif? Contoh, misalnya kita belajar terus kenapa? Karena kita kita jadinya merasa ini ada addiction lah. Apakah hypnoselling itu bisa membuat hal seperti itu atau gimana? Iya, bisa termasuk karena menjadi jatuhnya seperti ketergantungan atau ketagihan kan. Makanya perlu kita memahami sebenarnya apa sih hipnosis itu. Nah, lalu sekarang ini lagi ngetren seperti yang saya juga seorang praktisi hipnoterapi. Apa sih itu? Apakah ada ilmu di dalamnya sehingga kita bisa terpengaruh untuk melakukan apa yang diperintahkan, atau itu sebenarnya science atau bisa dibuktikan dengan logika berpikir seperti itu. Makanya kita juga harus paham itu bahwa hipnosis itu sebenarnya adalah salah satu metode yang dilakukan bahkan zaman dulu oleh dokter-dokter, terutama untuk mengatasi orang-orang yang dengan fobia, kecemasan berlebih, histeris yang tidak tahu penyebabnya, sehingga berkembang sekarang menjadi satu metode untuk bisa mempengaruhi atau memberikan sugesti kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan terkait dengan masalah psikologisnya, seperti itu. Kalau misalnya kita membahas hal-hal yang sudah dimention dokter, terus bedanya seorang hipnoterapi dengan psikiater itu apa, dok? Oke. Jadi orang-orang yang berkecimpung di ranah psikologis itu sebenarnya ada 3. Pertama psikolog, kedua psikiater, dan yang ketiga yang lagi ngetren sekarang seorang hipnoterapis atau hipnotis. Jadi kalau psikolog itu dia sekolah secara akademisi, gelarnya S1 dan ambil profesi sehingga disebut seorang psikolog. Dia berkompeten untuk membantu klien-klien lah dibilangnya, bukan pasien. Klien-klien yang memiliki masalah dengan psikologisnya. Lalu dia juga bisa mendiagnosa, tetapi tidak bisa memberikan terapi obat karena dia bukan dokter. Dan juga biasanya dipakai untuk corporate yang bisa memprovide psikotes, lalu bisa tes IQ seperti itu. Nah, itu psikolog bisa melakukan itu. Nah, yang kedua psikiater. Psikiater itu adalah dokter umum yang mengambil
studi lanjut untuk khusus kedokteran jiwa. Jadi nanti gelarnya SPKJ, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Nah, biasanya kalau psikiater dia lebih ke arah pasien-pasien dengan gangguan yang sudah mengalami ODGJ lah istilah sekarang. Orang dengan gangguan jiwa, bisa dengan skizofrenia, bisa dengan waham berlebih, bisa waham tuh dia ngerasa dirinya itu di luar dari yang normal, waham kebesaran, dia ngerasa paling kaya, padahal kenyataannya enggak. Nah, biasanya orang-orang dengan gangguan jiwa seperti itu sudah mengganggu dirinya sendiri, bahkan orang sekelilingnya, dan itu perlu diterapi oleh psikiater dan perlu diberikan obat. Penyebabnya itu apa? Bisa enggak, maksudnya penyebab dia bisa merasa kayak, ya itu tadi gangguan di psikologisnya atau di pikirannya, berdasarkan dari lingkungan sekitar bisa menyebabkan hal seperti itu. Bisa. Padahal dia bukan seperti itu. Lingkungannya nggak buat dia. Lingkungannya, iya, itu. Betul. Nah, lalu hipnoterapi itu atau hipnoterapis sebenarnya adalah salah satu metode pengobatan untuk psikologis atau psikosomatis yang terjadi, tetapi ranahnya itu bisa dipelajarin tidak harus di jalur akademis, tetapi kita harus juga mengerti bagaimana itu ilmu komunikasi, bagaimana ilmu psikologis, dan juga bagaimana dia ngerti neurolinguistik namanya, atau bagaimana daya kerja otak atau memainkan bahasa-bahasa sehingga mempengaruhi pikiran sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Oke, menarik banget di topik hari ini ya. Iya. Oke. Jadi dok, berarti hipnosis atau hipnoterapis bilangnya itu, hipnosis atau sama aja? Hipnosis itu kondisi tertidur, karena gini, dalam untuk kita melakukan hipnoterapis itu nggak segampang seperti yang kita lihat di TV. Tiba-tiba tidur dia langsung ngaku semua. Itu nggak seperti itu. Itu berarti yang di TV bohong ya? Ya, namanya juga untuk entertain lah ya. Kita bisa bilang bohong sih. Ya nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti tidak segampang itu. Cuman bisa nggak kayak gitu langsung tidur? Bisa di saat dia mau menerima itu. Karena gini, hipnosis atau hipnoterapi tidak mungkin bisa terjadi di saat orang yang bersangkutan yang mau kita hipnosis dia berkeberatan dengan apa yang kita mau lakukan. Artinya harus sama-sama menerima, harus dia buka critical factor istilah di kita, sehingga apa yang akan kita sugestikan bisa masuk ke dalam pikirannya. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba di jalan nggak kenal atau apa langsung seperti itu. Pasti harus ada building rapport istilahnya, atau membangun kepercayaan dulu satu sama lain. Berarti nggak mungkin ya tiba-tiba misalnya ada seorang, misalnya nih ada seorang pasien tiba-tiba, dok tolong hipnotis saya dong, terus langsung kayak terbuka semua, itu susah ya? Butuh ada kayak chemistry. Karena pertama ini ada 5 tahap nih. Karena itu benar-benar kita lakukan sebagai seorang hipnoterapi, ada tahap-tahap yang harus kita lewati dulu, nggak bisa langsung. Pertama kita ada pre-induction namanya. Pre-induction. Oh, pre-induction. Iya. Itu tahap di mana kita harus ngobrol dulu dengan pasien. Kita tanya dulu keluhannya apa. Kita buka dulu rasa percayanya. Karena kan banyak yang beredar di sekarang ini bahwa hipnosis itu ada ilmu hitamnya. Ada nanti pokoknya kalau terhipnosis dia bisa kasih tahu semua rahasianya. Nah, itu nggak segampang itu. Jadi dia harus dulu kita komunikasikan, kita duduk bareng, konsultasi, kita catat semua apa yang dia inginkan. Nah, masalahnya dia ceritakan. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua, itu induction. Sebelum lanjut dok ke tahap kedua, misalnya nih, ketika misalnya orang ini penasaran aja ya, pengen tahu juga. Ketika misalnya orang sudah melewati semua tahap dengan baik dan sudah berhasil lah masuk ke hipnosis ya bilangnya. Iya, kondisi trance. Ya, kondisi tersebut. Nah, apakah si pasien ini itu bisa mengkontrol yang dia sampaikan? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Berarti semata-mata kayak orang udah masuk ke zona hipnosis bilangnya ya. Trance, kondisi trance. Ya, di kondisi trance tersebut, berarti dia bisa mengkontrol yang diomongkan secara sadar. Yes.
walaupun kondisi dia gelombang otaknya sudah di gelombang otak alfa atau theta. Nah, karena gelombang otak itu ada 4 nih, biar saya jelaskan. Ya, gelombang otak pertama itu beta, itu kayak kita sekarang nih, ngobrol, sadar. Nah, lalu turun dia lebih lambat lagi di gelombang otak alfa. Alfa itu adalah yang rileks. Jadi kalau kita kayak menghayal gitu, tapi masih melek nih. Nah, itu masuk gelombang otak alfa. Nah, untuk di hipnosis atau kita harus turunkan lagi ke satu level lagi di gelombang otak theta. Nah, disitulah posisi tertidur, seperti tertidur, tetapi kesadaran penuh, pikiran bawah sadarnya. Nah, disitulah kita boleh memasuki sugesti-sugesti atau pesan-pesan yang kita ingin berikan kepada pasien sesuai dengan dia inginkan. Seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa untuk melakukan hipnosis itu bukan untuk mengkorek ya, bukan maksudnya kita bisa mengkontrol apa yang kita sampaikan kepada dokter gitu kan, dan apapun yang terjadi komunikasi antara dokter dan pasien itu sangat dijaga kan kerahasiaannya. Yes, pasti. Ada suratnya pasti. Ada. Kita ada perjanjiannya, ada kontraknya bahwa hanya sebatas antara dokter atau hipnoterapis dan klien atau pasien. Oke, dok. Mungkin tadi kan pre-induction itu yang pertama. Yang kedua apa itu? Induction. Itu tadi menurunkan gelombang otak dari yang dia awal datang gelombang otak beta. Kita turunkan, kita suruh relaksasi. Dia akan turun ke alfa. Lalu kita akan turunkan untuk kita masuki sugesti di theta. Lalu kita masuk ke deepening, lalu ke terminasi dan kita evaluasi seperti itu. Oke. Jadi ada induction, ada pre-induction, ada induction, ada deepening, dan ada terminasi. Oke. Lalu kita evaluasi. Oke, misalnya dok, kondisi seperti apa? Ini kan berarti kan nggak semua kondisi itu bisa masuk ke, misalnya nih, nggak semua kondisi bisa masuk ke hipnoterapi kan dok? Atau bisa semua kondisi? Kondisi psikis atau psikosomatis. Patah tulang nggak bisa. Kita hipnosis tiba-tiba tulangnya nyambung, nggak bisa. Nggak, maksudnya di kondisi yang relevan lah. Misalnya contoh, dia sedang depresi. Bisa. Mungkin orang mikirnya mendingan gue ke psikolog aja deh gitu. Karena kalau menurut orang awam, orang lebih mungkin sekarang trustnya ke psikolog gitu loh, ketimbang hipnoterapi gitu kan. Karena mungkin orang masih belum tahu, kecuali kita yang di industri kesehatan, kita kan sudah tahu nih hipnoterapi mungkin lebih mungkin kita lebih memilih hipnoterapi dulu kalau misalnya di kondisi tertentu. Nah, kalau menurut dokter kondisi seperti apa yang bisa ini cocoknya di hipnoterapi, ini cocoknya di masuk ke psikiater atau psikolog. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kalau psikolog itu ranahnya di pikiran sadar. Jadi dia akan mendiagnosa atau mengevaluasi klien ini dengan gangguan yang pikirannya dia sadar. Dalam artian berbicara seperti ini. Nah, kalau dia hipnoterapi, yang kita bermainnya di ranah pikiran bawah sadarnya. Yang nantinya setelah dia bangun, dia seakan-akan tidak tahu apa yang dimasuki, tetapi dia bisa berubah secara behave. Contoh, saya kasih contoh, dia fobia ketinggian. Pokoknya kalau ketinggian dia takut, keringat dingin, gemetar. Nah, di saat kita lakukan sesi hipnosis atau hipnoterapi untuk fobia ketinggian, pada saat dia bangun, dia rasa segar, lalu kita ajak dia ke mall tinggi gitu ya. Tinggi, dia santai. Dan dia nggak takut lagi ya, tapi dia nggak bisa menjelaskan itu. Dia nggak tahu diapain gitu. Karena kita masuk ke ranah pikiran bawah sadarnya pada saat kondisi trance yang kita lakukan hipnosis tadi. Kalau misalnya dengan kondisi traumatis, misalnya misalnya kayak ada trauma dengan masa keluarga, atau trauma dengan di sekolahnya kena bully, gitu. Apakah dia bisa ke hipnoterapi? Ya, kayak seperti itu. Kayak hipnoterapi juga bisa. Karena apa, kita
akan kembali kita gali dulu masa lalunya seperti apa, masalahnya apa, lalu dengan kondisi trends tadi, dengan kondisi yang pikiran bawah sadarnya yang akan kita sasar, kita akan perbaiki itu, luka dalamnya itu, luka batinnya itu. Sehingga pada saat bangun, dia rasa plong. Seperti itu. Oke. Menarik ya, hipnoterapi ini. Nah, kemudian, ngeblank lagi. Ini gara-gara, bentar ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya orang dengan yang takut dengan yang punya traumatis dengan misalnya dia adalah keluarga broken home atau dengan bullying gitu kan, berarti dia bisa datang ke hipnoterapi dan sehingga diperbaikin masalah bukan masa lalunya ya. Maksudnya mindsetnya. Iya, artinya kan kalau dia dengan traumatik bullying atau masalah keluarga KDRT, dia kan menyimpan sakit di situ, rasa sakit, dendam yang membuat dia seakan-akan tidak bisa melupakan itu. Gitu loh. Nah, di kita ada yang namanya the power of forgiveness. Ya. Salah satu metode pengobatan di hipnoterapi yang paling sering saya gunakan itu the power of forgiveness. Tapi kalau dalam kondisi sadar seperti ini, kita kasih metode the power of forgiveness atau kekuatan memaafkan itu, nggak bisa. Misalnya Bro Niko saya bilang, udah maafin aja. Tapi dengan kondisi melek begini, makin ngamuk ya. Makin ngapain saya maafkan begini? Nah, nggak bisa. Tapi kalau dengan kondisi dengan gelombang otaknya kita turunkan di theta tadi, dia itu rileks sempurna, tidak ada perlawanan, dan itu pikiran bawah sadarnya terbuka sempurna untuk menerima. Bagaimana kalau misalnya dengan kondisi pasien dia itu punya traumatis dan dia pengen bahasa apakah benar disembuhkan? Bukan ya? Disembuhkan dalam artian kualitas hidupnya semakin membaik. Ya. Dalam artian juga dendamnya bisa hilang. Kita bisa bilang itu sembuh. Oke, misalnya dengan dia itu punya trauma yang besar sekali, gitu ya. Dia pengen yang ada di trauma itu bisa berkurang. Tapi pada saat hipnoterapi dia menolak. Ada nggak kondisi seperti itu? Iya. Banyak. Ada. Dan bagaimana caranya seorang hipnoterapis menghandle hal tersebut? Nah, itu yang kita sebut dengan abreaksi. Abreaksi. Ya. Jadi di saat kita lakukan terapi memaafkan misalnya, dia menolak sehingga dia teriak, tidak, dia nggak terima karena sakit-sakitnya. Nah, di situ kita sudah harus bersiap. Siap untuk apa dong? Untuk mengatasi abreaksi itu. Karena itu jika tidak kita prepare dengan baik, itu akan mengalami dampak yang buruk juga buat si pasien. Seperti itu. Berarti ada teorinya kan? Ada teorinya ya? Iya. Ada teorinya dan ada prakteknya, langsung ke neurofeed nanti kalau ada masalah seperti itu. Dokter, kalau neurofeed itu dia untuk jadwal praktek di hari apa? Saya by appointment karena kan kita benar-benar harus tidak asal datang dan langsung. Betul. Karena itu sesi terapinya itu minimal 1-2 jam. Oke. Jadi untuk membuat efisiensi dan kualitas yang kita jaga, benar-benar harus ada pre-counseling dulu. Biar lebih mantap hasilnya. Iya, dan dia juga harus bersiap karena di saat dia mau masuk dalam sesi hipnoterapi, syarat-syarat yang kita tentukan harus dia sudah siap. Salah satu syaratnya apa, Dok? Bisa nggak di-spill? Kayak misalnya syarat umum aja deh. Dia harus siap untuk berterus terang dengan masalahnya. Dan dia harus siap untuk bercerita. Dan dia harus siap juga untuk berubah. Dalam artian kan ada sesuatu yang ingin dia rubah kan. Misal dia datang dengan kebencian yang mendalam. Dengan datang ke hipnoterapi berarti dia sudah siap untuk nggak mau benci lagi nih. Bukan untuk mendukung kebenciannya itu sehingga makin menjadi, tapi dia harus mau ada. Karena nggak bisa. Kesembuhan pasien, khusus dalam masalah psikosomatis atau psikis seperti ini adalah dari dianya sendiri
sudah mau untuk berubah tapi nggak tahu bagaimana untuk mengaplikasikannya karena segala sesuatu kan butuh orang lain gitu. Jadi hipnosis itu nggak bisa serta-merta diri sendiri aja, harus ada media atau orang yang bisa membantu. Kalau misalnya dok ada pasien dia dengan kondisi pekerjaan gitu ya, dia tekanannya banyak sekali, banyak sekali perusahaan yang dihandle, gitu. Nah, bisa nggak orang tersebut datang ke dokter dengan meringankan beban pikiran dia? Artinya meringankan beban pikiran dia bukan mengurangi klien kan? bukan mengurangi klien. Misalnya dia merasa mumet gitu misalnya. Saya rasa dengan industri kita yang sekarang ini pasti banyak orang merasakan hal seperti itu. Misalnya tekanan kerja yang cukup tinggi. Betul. Satu orang misalnya nih dia punya brand terus dia bikin brand lagi, gitu kan. Nah, mungkin tekanannya tinggi ataupun misalnya tidak memenuhi target gitu kan, tidak memenuhi KPI yang ditetapkan perusahaan dan sebagainya macamnya. Dia tuh merasa mumet misalnya, dia merasa kayak jenuh dan tidak tahu bercerita ke siapa. Gitu. Dia pengen dia pengen datang ke hipnoterapis dengan tujuan untuk meringankan lah yang dia pikul misalnya gitu. Apakah bisa, dan treatmentnya seperti apa dok? Dan kira-kira outputnya akan seperti apa? Tergantung masalahnya seberat apa. Bahkan saya nggak jarang dapat pasien atau klien itu nggak saya memasuki kondisi hipnosis. Benar-benar sadar penuh dan hanya cerita. Keluar air mata, habis itu plong. Makasih dia, terima kasih banget ya dokter. Karena banyak kita ini nggak tahu kemana tempat bercerita. Nah, artinya dia hanya untuk mengeluapkan apa yang di hatinya, dirasa, itu sulit sehingga stres tadi. Seperti itu. Nah, kondisi hipnosis itu bisa sleeping hypnosis atau awakening hypnosis. Jadi bisa jadi kita sedang menterapi dia, tetapi melek, nggak tidur. Seperti itu. I see. Dan itu ada metodenya, ada caranya. Makanya sesinya nggak bisa seperti biasa cerita keluhan, kasih ini, nggak bisa seperti itu. 1-2 jam. Sampai 2 jam ya. Dan so itu soalnya kalau untuk hipnoterapi mementingkan kualitas daripada kuantitas kali ya. Betul. Karena di saat pasien atau klien merasa tidak puas dengan apa yang didapat atau diceritakan atau dia rasakan, itu kan menjadi sesuatu yang nggak baik buat dia ke depannya gitu loh. Tapi di saat dia plong, lega, itu akan berdampak baik. Pernah menangani pasien seperti apa yang menurut dokter ini yang paling relate dengan industri sekarang dan bagaimana cara dokter menanganinya? Dengan industri sekarang lebih ke arah depresi ya. Sering orang-orang dengan depresi. Usianya tuh di umur berapa dok? Anak muda sekarang juga banyak yang depresi. Anak muda sekarang ya? Iya, banyak yang depresi, nggak tahu penyebabnya lingkungan kah atau pekerjaan atau teman-temannya atau orang tua bahkan, sehingga dia memiliki sifat yang menjadi pemarah, emosional, tak terkontrol seperti itu. Nah, orang-orangnya seperti itu zaman sekarang saya lihat sih lebih banyak ya. Apa penyebabnya dok ya? Kenapa misalnya apakah memang gara-gara nggak dapat bercerita kah? Atau lingkungannya kah? Sedangkan kalau misalnya kita back 10 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu kan, kita walaupun dengan orang tua kita yang keras sekali gitu kan, apalagi dengan misalnya kita dari orang Sumatera gitu. Lingkungan orang tua kita kan sangat keras gitu loh, apalagi kalau belajar mengenai pendidikan, dicambuk pun nggak masalah gitu kan. Nah, maksudnya kenapa sekarang itu mungkin trennya itu sedikit agak soft orang-orang sekarang gitu. Jadi mungkin gara-gara ditegur dikit langsung kayak baper gitu. Baper ya. Dan maksudnya dengan pasien-pasien seperti itu yang mungkin mereka self-diagnosed, mereka depresi, anggaplah dia depresi beneran. Nah, dia itu better langsung ke hipnoterapi biar langsung menyelesaikan masalahnya atau gimana? Biasanya kalau seperti itu bukan hanya si orangnya yang harus kita selesaikan masalahnya,
Karena nggak bisa, itu kan ruang lingkup penyebabnya itu kan kita harus selidiki dulu, apakah karena orang tuanya, apakah karena lingkungan kerjanya, apakah lingkungan pertemanannya. Nah, kalau dia datang dengan kondisi depresi seperti itu, selain kita terapi, kita juga harus panggil misalnya orang tuanya. Karena percuma anaknya sudah kita perbaiki emosionalnya kembali lagi ke rumah dengan kondisi orang tua yang misalnya tidak perhatian, cuman taunya ngasih duit, lengkapi semua kebutuhan, tapi nggak pernah mendengarkan dia bercerita. Itu ujung-ujungnya akan pingpong fenomena atau balik-balik lagi. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Nah, perlu penyelesaian yang holistik dengan lingkungan kerja, orang tuanya, pertemanannya, karena itu akan membuat dia semakin memperbaiki juga kualitas hidupnya ke depan. Berarti kalau misalnya mereka sudah merasa, itu mungkin rasa depresi itu nggak nyaman, dok ya? Ya, betul. Kayak beban tersendiri, bangun pun nggak nyaman. Betul, karena nggak bisa diceritakan, nggak bisa digambarkan, dan obat nggak bisa langsung menyelesaikan itu. Karena itu semua di sini. Iya. Memang harus diperbaikin dari bawah sadarnya ya. Contoh amarah. Gimana sih ngegambarkan amarah itu apa? Gitu kan? Atau nyesek di dada misalnya, karena sesuatu yang nggak bisa kita inginkan, nggak bisa tercapai. Nah, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa konkretkan gitu loh, jadi sebuah benda atau apa gitu kan. Sementara itu harus keluar atau harus terluapkan. Tetapi kadang terluapkan menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Kenapa depresi itu pasti berkaitan dengan namanya overthinking? Ya. Orang overthinking lama-lama jadinya depresi karena kepikiran terus tiap malam. Betul. Dan kenapa, dok? Orang overthinking biasanya kalau misalnya saya baca, bukan artikel ya, saya belum artikel, misalnya baca dari sosial media, orang overthinking pasti malam-malam. Apakah emang gara-gara mereka jarang berpikir, makanya overthinking? Kita nggak tahu kan. Itu kenapa, dok? Biasa malam-malam orang overthinking gitu. Mungkin ya, karena kalau malam kan kita udah nggak beraktivitas ya. Jadi jarang berpikir ya. Muncullah yang aneh-aneh. Betul. Gitu. Di saat nggak kita, karena salah satu hipnoterapi juga untuk mengatasi yang insomnia. Orang yang nggak bisa tidur. Ya? Nah, biasanya orang yang dengan insomnia, paketannya tuh lanjut tuh ke overthinking. Cemas berlebih, khawatir dengan masa depannya. Nah, itu orang-orang dengan insomnia awalnya itu. Dokter, sering menangani orang kayak gitu nggak? Iya. Insomnia? Iya, nggak bisa. Artinya dia tuh merasa sangat luar biasa banget kalau malam itu bisa tidur. Ada sekarang orang yang malam nggak bisa tidur. Padahal dia sudah sampai minum obat tidur pun harus yang berapa dosis baru dia bisa tidur. Tapi kan itu nggak baik. Saya termasuk orang itu sih, dok. Nggak bisa tidur. Saya baru tidur jam 3 pagi, bangun jam 7, jam 8 gitu. Berbeda dengan yang karena otaknya bekerja, berpikir terus karena pekerjaan. Nah, orang yang dengan insomnia itu dia tidak ngapa-ngapain tapi nggak bisa tidur. Nggak ngapa-ngapain tapi nggak bisa tidur. Iya, jadi ngelamun aja. Terus akhirnya jadi muncul pikiran-pikiran yang nggak seharusnya muncul. Oke. Itu tadi overthinking tadi. Oke. Dan itu harus kita relaksasikan. Oke. Kita berikan sugesti sehingga pada saat dia harusnya tidur, dia bisa langsung tidur. Nah, dok, hipnoterapi kan itu enaknya one on one ya. Betul. One on one gitu kan. Kecuali misalnya memang ada kayak supporting systemnya, contohnya siapa pembuatnya, misalnya keluarganya misalnya gitu kan, baru kita panggil keluarganya. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita pengen melakukan hipnoterapi terus waktu kita yang kurang melalui telemedicine? Bisa, artinya tapi harus disertai dengan kualitas device yang bagus, audionya bagus, sinyalnya bagus. Yang penting sinyal online-nya bagus ya. Iya, karena itu mendukung sekali. Karena di saat sugesti masuk, tiba-tiba kresek-kresek atau putus-putus suaranya nggak masuk jadinya. Gitu loh. Iya. Tapi saya sih lebih ke arah lebih nyamannya sih ya kalau saya pribadi ya. Walaupun teknologi sekarang kita harus bisa itu harus one on one. Kenapa? Karena yang tadi kita nggak tahu apa risiko yang akan terjadi. Contoh abreaksi, terjadi abreaksi tiba-tiba dia pada saat kita
kondisi hipnosis, trance, tiba-tiba dia bereaksi dengan itu, kita kan nggak bisa langsung itu kan gitu loh. Setuju. Berarti lebih baik kalau misalnya pengen melakukan hipnoterapi, langsung datang ke klinik Neurofit. Yes. Gitu. Nah, Dok, mungkin one last question. Melihat dari semua tren, melihat dari semua tren depresi, terus mungkin bipolar nggak masuk ke Dok ya? Bipolar itu ranahnya, kalau yang sudah parah ya, ranahnya psikiater. Karena itu harus perlu obat. Misalnya dengan yang depresi, insomnia, susah tidur, overthinking, gitu Dok. Fobia, apalagi misalnya yang dia kecanduan. Kecanduan itu kecanduan apa ya Dok? Seperti kecanduan ngerokok, kecanduan narkoba. Itu kita bisa masuk di ranah lainnya gitu ya. Iya, games. Oh, itu juga. Oh ya, kecanduan games. Oh iya. Oh, berarti saya berbahaya. Artinya, kalau definisi kecanduan itu jika kita tidak bisa kontrol dan jika kita tidak lakukan itu, kita akan menjadi tidak normal. Itu definisi kecanduan. Ini bisa nggak? Saya pernah melihat ada orang main game terus tangannya pas ngobrol tangan gini-gini sendiri. Ya, itu sudah masuk ranah kecanduan itu. Kecanduan itu. Ya, padahal dia lagi sedang nggak main game. Iya, dia sedang ngelamut terus gini-gini sendiri. Gitu. Nah, ya. Itu bahaya Dok ya? Bahaya itu bahaya. Berarti mau udah masuk tingkat neurologi dong? Iya, artinya udah somatis. Di otaknya. Artinya sudah menempel banget itu di subconscious mind-nya, di pikiran bawah sadarnya. Berarti itu masuk ke hipnoterapis dulu, di hipno dulu dia atau? Iya, kita harus benar-benar perbaiki itu. Dan itu nggak cepat kalau yang seperti itu. Karena udah kena ya? Iya. Udah kena, udah aja. Sebelum kita tutup Dok, kalau kita ngebahas seperti yang di Australia sama di UK misalnya, mereka punya kayak suicide call center karena mungkin mereka tingkat suicide mereka tinggi gitu kan. Mereka punya suicide call center. Itu masuk ke hipnoterapi atau gimana Dok? Bisa hipnoterapi, bisa psikolog juga, bisa juga psikiater. Artinya kan itu kan sebenarnya kita tidak intervensi langsung kan. Artinya itu sebenarnya untuk mencegah kan. Jadi orang yang mau suicide dia ngobrol dulu ini daripada gimana-gimana, nah kita cegah. Nah di Indonesia juga pernah ada itu dulu di 119 layanan bunuh diri namanya. Kenapa sekarang nggak ada? Mungkin karena kurang peminatnya ya. Atau kurang peminat atau kurang percaya Dok? Ya, kita nggak tahu ya, karena itu harus benar-benar orang yang berdedikasi tinggi dan berkompeten tinggi untuk khusus di layanan kejiwaan itu namanya. Bagaimana kalau kita bikin layanan seperti itu di Neurofit? Boleh juga, artinya menarik, ya? Menarik juga karena itu sesuatu layanan yang benar-benar dibutuhkan sekarang ini dibutuhkan dan perlu orang-orang yang berkompeten untuk itu dan spesialistik. Dan harus 24 jam ya? Ya, pastinya harus 24 jam kalau kita mau buat. Oh, itu bahaya tuh. Oke, Dok, kita udah ngobrol banyak hari ini. Ya. Dan dokter ini sebagai hipnoterapis di klinik Neurofit, mungkin dari saya pengen dokter bisa memberikan closing statement untuk teman-teman kita yang mungkin membutuhkan karena mereka punya masalah dengan keluarga mereka mungkin depresi karena kerjaan atau sebagainya macamnya. Ya, baik buat teman-teman semua, terutama teman-teman milenial, jika kalian memiliki masalah di pekerjaan, di pergaulan, di keluarga, dengan orang tua atau dengan saudara, sehingga membuat kalian merasa tidak percaya diri, overthinking, bahkan cemas berlebih, saya sarankan untuk bisa mendatangi layanan-layanan yang berkompeten untuk mengatasi masalah kalian tersebut. Jangan disimpan sendiri, sehingga performa kalian nanti dalam pekerjaan lebih meningkat, kualitas hidup kalian lebih bagus, serta komunikasi kalian kepada orang tua, teman, bahkan saudara pun bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, mantap. Jadi itu ya teman-teman, selalu andalkan layanan kesehatan yang ada di kota masing-masing dan manfaatkan ya Dok ya. Setiap layanan kesehatan karena mereka kompeten, karena mereka kredibel dan pasti mereka akan membantu setiap keluhan yang kita miliki. Jadi kita juga punya layanan hipnoterapi juga yang akan dihandle langsung oleh Dr. Melky di sini. Oke, mungkin segitu teman-teman Neocast. Kita akan bertemu di episode berikutnya dan jangan lupa nanti kita akan mengadakan webinar
ya, karena ini adalah surat terbuka untuk content creator di Neurofit untuk biar melaksanakan webinar dengan Dr. Melki, ya dok ya? Ya. Biar kita melaksanakan di bulan Februari ini, tanggal 2 minggu dari sekarang. Untuk teman-teman, tetap saksikan podcast Neocast di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan di masing-masing platform kita juga ada, dan juga ada di podcast. Ya, silakan tonton, silakan dengar. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dadah. Gua handle ngerokok kesurupan. Serius, gua pernah handle kesurupan. Beneran itu? Kesurupan. Dia ngerasa dia titisan Nyi Roro Kidul ada di badannya. Wow. Terus gimana tuh? Iya, gua kan ada tuh titik kan di sini. Enggak. Jadi kita punya alat juga namanya dragon oil. Dragon oil. Apa itu? Minyak naga namanya. Iya, jadi itu bahasa Indonesia. Jadi kalau kita diolesin di sini, terus kita kasih omongan untuk orang kesurupan, kita akan bilang, gua akan bakar lu kalau nggak keluar. Gitu. Nah, pasal kan panas kan. Akhirnya panas itu dia sebenarnya itu kan adalah manifestasi pikirannya sebenarnya. Dia lemes sendiri jadinya karena dia merasa dia harus keluar karena udah panas di sini. Itu yang keluar apanya itu? Ruhnya itu atau pikirannya? Pikirannya. Iya. Berarti kesurupan nggak dong sebenarnya? Sebenarnya kesurupan nggak segampang itu. Kesurupan itu adalah fenomena pikiran bawah sadar mengolah sendiri seakan-akan dia kesurupan. Lo kalau mengecek kesurupan yang pura-pura, misalnya perempuan ini, bisikin aja. Kolor lu kelihatan tuh. Maksudnya sadar sendiri itu. Berarti kan pura-pura. Pura-pura dalam artian bukan sengaja dia pura-purain. Terus? Tapi dia bermanifestasi dengan pikirannya. Oh, make sense. Semuanya make sense. Kayak misalnya di TV-TV itu mereka makanya dibilang di awal kita akan bertemu dengan roh harimau. Iya. Akhirnya dia terbayang harimau gimana? Iya, masuklah seakan-akan aing macan gitu kan. Iya, itu make sense. Berarti semuanya itu ini ya, maksudnya bisa dilogikakan dan bisa disembuhkan secara logika juga. Betul.